سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرج الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والعقد. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Bapak Syamsuddin, Dr. Andes Syamsuddin Al-Ghadir, dan semua staf pemerintah yang hadir, ya, yang tidak hadir pun kita doakan kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil, ya, semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur. Wal mukarram wal muhtaram akhina fillah ad-da'i ila Allah al-habib Abdul Rahman bin Kamil As-Sagaf, mata'ana Allah bituli hayatih wa anna Allah yahfadhu wa yar'ah. Semoga beliau panjang umur, sehat afiat, Allah menjaganya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, luas rezekinya, ya, semua hajat dikabul, amin ya rabbal alamin, ya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini dalam rangka hari ulang tahun provinsi, betul Pak, yang ke-24, Masya Allah, alhamdulillah. Ini ungkapan syukur. Ulang tahun artinya ulang syukur, ya. Berarti tanggal berapa? 12 Oktober. Alhamdulillah, sekarang tepat dengan bulan Maulid Nabi Muhammad, bulan dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baru nih hadir acara ulang tahun Provinsi Maluku Utara, baru, dan pertama kali juga bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kita ucapkan alhamdulillah. Ini sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang patut disyukuri, ya. Dan nikmat itu begitu banyak. Satu nikmat aja kita nggak bisa hitung. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung satu nikmat, nikmat Allah ada mufrad. Satu nikmat kamu menghitung nggak bisa. Apalagi yang diberikan sama Allah, begitu banyak nikmat, ni'am. Ya. Apa nikmat yang paling besar? Nikmat Islam atau nikmat iman? Nikmat dijadikannya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akbar nikmat. Ya. Imam Busiri dalam bait syair menyatakan, "Busyra lana ma'asyar Islam, inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Lamma da Allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami." Kabar gembira, hai sekalian ma'asyar muslimin, sesungguhnya kita mempunyai tiang yang kokoh. Ketika Allah mengajak kita untuk taat kepadanya, maka kita menjadi umat terbaik. Kita menjadi umat terbaik karena kita punya nabi yang terbaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Nikmat aku. Ini pertama-tama ada di masjid. Ini di masjid ini perlu ada. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan banyak orang melakukan maksiat di masjid. Kenapa? Karena tidak memberikan adab. Ya Allah,
perhatikan di sini. Kita kalau sudah masuk di masjid, jangan ngomongin urusan dunia. Di zaman sahabat Rasulullah SAW, zaman sahabat, di zaman Rasulullah, pernah ada satu sahabat mencari barangnya yang hilang. Mana barangnya? La radallah. Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Ya. Bukan didoakan sama Nabi supaya kembali, semoga Allah. Jangan ngomong urusan dunia. Masuk kaki kanan, Allahumma ighfir li dzunubi wa ftah li abwaaba rahmatik. Niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya duduk di dalamnya. Niat enggak? Ya. Bahkan ulama-ulama bukan hanya niat sunnah, tapi nazar i'tikaf. Segala amalan mereka nazarkan. Tujuannya apa? Melipat gandakan pahala. Ya. Kalau satu wajib itu sama dengan 70 sunnah. I'tikaf hukumnya sunnah. Ketika kita nazarkan maka menjadi wajib. Pahalanya yang asalnya 1 jadi 70. Ya, ayo kita sama-sama. Nazar tu, ikuti saya ucapkan. Nazar tu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fi. Saya bernazar beriktikaf di masjid ini, Masjid Shaful Khairat, selama saya ada di dalamnya. Itu sudah nazar. Sekarang niat, nawaitu al-i'tikafa al-manzur alayya. Saya niat i'tikaf yang telah saya nazarkan tadi. Nah, ini pahalanya 70. Bukan satu lagi. Nah, ini namanya trik ulama supaya melipat gandakan. Al-Imam Busiri dalam bait syair menyatakan, wala tazawwadtu qabla al-maut nafilatan wa lam usalli siwa fardin wa lam asumi. Saya enggak punya bekal apa-apa mau menuju kematian saya kecuali puasa wajib sama sholat wajib. Bayangin, Imam Busiri ulama besar. Apa maksudnya? Maksudnya yang pertama, beliau tawadhu, rendah hati. Yang kedua, setiap beliau melakukan hal-hal sunnah, beliau nazarkan. Mau sholat duha, nazar. Jadi duhanya manzur, i'tikaf manzur, puasa sunnah nazar. Semua amalannya itu. Bukan beliau bikin sunnah, semua sunnahnya dinazarkan. Jadi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab Allah fi adab. Supaya dapat pahala apa? Kalau nggak niat i'tikaf, apalagi nggak nazar, nggak dapat pahala kita ada di masjid. Tapi kalau sudah niat i'tikaf, detik, menit, jam beradanya kita di masjid dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, sebagai pahala. Amin ya rabbal. Ibu-ibu perhatikan nih, ya, mudah-mudi tidak boleh masuk masjid dalam keadaan haid, tidak boleh masuk masjid dalam keadaan menstruasi. Di halamannya saya tidak boleh, apalagi masjid. Ya, maaf nih, saya ingatkan kalau ada yang. Ya. Jadi kita yang asalnya niatnya mau beribadah, gara-gara nggak tahu ilmu, jadi dosa malahan. Ya. Alhamdulillah, ini malam zikir, malam bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah baca zikir. Itu Ratibul Haddad. Ya, kalau bisa dibaca setiap malam. Saya di masjid, saya di Ternate, Masjid Al-Ansor namanya, Masjid Kubah Cina. Itu selang-seling. Malam Sabtu Ratib Al-Qas, malam Ahad Ratib Al-Haddad, malam Senin Al-Qas. Jadi selang-seling supaya nggak bosan. Ada Ratibul Al-Qas, Ratibul Haddad. Ya, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Qas, gurunya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jadi kalau kita mau gabung Ratibul Al-Qas sama Ratibul Haddad, maka dahulukan Ratibul Al-Qas dulu, baru Ratibul Haddad. Ya. Tapi kalau nggak gabung boleh. Maghrib Al-Haddad, Isya Al-Qas, serang. Ya. Tidak. Bahasa Ternatenya rabu-rabu. Tidak memakan waktu lama. Tadi paling 20 menit. Ya enggak?
Itu karena dibacanya lama, panjang, dilagu-laguin. Coba panjang pelan-pelan. 15 menit kelar. Ya. Nah itu apa faedahnya? Faedah terkecil. Siapa orang yang melazimkan ratibul haddad atau ratibul attas, dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Manfaat terkecilnya itu. Bagaimana manfaat yang rahasia yang lain? Buat urusan rezeki, buat toti-toti, supaya selamat dari dari gurumi, dari dari semua. Ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita di antara kita ada yang kesihir, ada yang kesurupan, ada yang kenapa kita kurang zikir sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini zikir dikatakan tadi, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Camkanlah dengan berzikir hati ini tenang. Jadi kalau hati lagi gundah gulana, lagi sumpah, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha minimal 50 kali. Saya punya guru Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau menyatakan jika seseorang mungkin di masa lalunya memakan hal-hal yang haram, memakan hal-hal yang syubhat tanpa dia sadari. Ya, kita punya anak kecil kan, kadang-kadang lupa ambil mangga tetangganya, dia nggak minta halal. Ya, tahu-tahu kita ini di masa besar seperti ini dewasa, kadang-kadang sholat ibadah suka susah, apalagi sholat subuh ya nggak bu? Berat mau sholat. Kata ulama, mungkin di tubuhnya ada barang-barang subhat, mungkin dulu ada barang-barang haram yang belum ditebus, belum dibayar, hak orang belum dikembalikan. Maka itu salah satunya. Kalau kita tahu kita punya utang, bayar. Kita mencuri, minta maaf, minta ridho, bayar kalau dia nggak ridho, ya nggak. Dan cara yang lain adalah kalau kita nggak tahu, zikir. Nah, zikir la ilaha illallah ini mengikis barang-barang subhat haram yang ada dalam tubuh kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan zikir la ilaha illallah luar biasa. Nah, Rasulullah nyatakan, afdhalul ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan yang paling utama yang aku ucapkan dan nabi-nabi lain ucapkan sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, perlu hadir wirid atau zikir. Kalau hati kita tidak hadir, kurang berefek, efeknya kurang. Jadi kalau kita mau ingin wirid itu ada efeknya, efek bagus, ya, menjadi sesuatu yang berkhasiat tinggi, maka pertama-tama harus maknanya harus paham, nah, artinya harus tahu. Seperti la ilaha illallah, paling tidak tiada Tuhan selain la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Itu makna la ilaha illallah. La ma'buda, tidak ada penyembahan yang berhak untuk disembah kecuali la ma'buda, la maqsuda, la mawjuda. Tidak ada maksud, tidak ada tujuan, tidak ada ketergantungan kecuali kepada Allah. Subhanallah, Allah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya. Kalau kita lagi di luar, di jalan, lihat sesuatu yang indah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau lagi rasa takut, baca Allahu Akbar supaya berani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Tapi kalau lagi di rumah, ingin dingin, ingin adem, alhamdulillah, baca alhamdulillah. Ya, kalau dalam ruangan alhamdulillah, kalau di luar Allahu Akbar. Wah, banyak khasiat. Dan paling afdolnya zikir selain la ilaha illallah adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama menyatakan, man zakar dzikir, siapa yang berzikir, siapa yang menyebut, dia akan ingat. Karena kita menyebut, ini namanya zikir lisan, masih di mulut. Karena kita nyebut, nembus ke hati, nembus ke sir, ya. Itu kalau di hayati mana? Nah, man zakar zukir, wa man zukir zakar. Ya,
Siapa yang ingat, dia zikir. Ingat sama Allah, nyebut, ingat. Nah, ya. Makanya kalau kita nyebutnya apa? Roti konde apa? Atau nah, ya. Ada orang tukang roti pingsan ketabrak. Pas dibangunkan, roti, disebut roti. Kenapa? Tiap hari roti. Akhirnya yang keluar. Tapi kalau kita setiap hari sudah mendarah daging, la ilaha illallah, la ilaha, tiap hari zikir, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, membawa kalimat la ilaha. Dan Nabi nyatakan, man akhiru kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya ketika dia mau meninggal mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Nah, ini tergantung, ya. Yamutul mar'u ala ma mata ala ma 'asha alaih. Mati seseorang tergantung dia masih hidupnya. Masa hidupnya gimana nih? Aktivitas yang dilakukan apa hari-hari? Kalau dia zikir, insya Allah meninggal dalam keadaan zikir. Kalau baca Quran, meninggal dalam bacaan. Wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Dan nanti di hari kiamat seseorang itu dibangkitkan tergantung matinya. Ya. Terakhir, karena ini ungkapan syukur, ya. Saya ingin menyampaikan apa sih syukur sebenarnya? Apa kata kita ngomong, syukurin deh, syukur karena dapat. Bukan. Syukur apa definisinya? Ulama menyatakan sarful abdi jami'a ma an'ama Allah alaih fima khuliqa li ajlih. Itu arti syukur. Penggunaan seorang hamba atas nikmat yang Allah berikan, untuk apa nikmat itu diciptakan. Itu namanya syukur. Ada syukur, ada syakur. Kalau orang bersyukur namanya syakir. Kalau sudah banyak bersyukur namanya syakur. Ya. Seluruh nikmat yang Allah berikan untuk apa? Nikmat itu diciptakan, kita gunakan mata. Dikasih mata buat apa? Untuk membaca, melihat yang halal, melihat yang indah, yang bagus, yang dihalalkan. Baca Quran, baca hadis, baca kitab. Telinga untuk apa? Dengar Quran, dengar hadis, dengar ceramah, dengar zikir. Mulut untuk apa? Bicara yang baik, kan begitu, nasihat, baca Quran dan lain-lain. Ini namanya syukur. Ketika tidak digunakan dengan untuknya, salah penggunaan, makanya kufur. Namanya kufur. Maka Allah nyatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambah. Makanya syukurin Pak. Kalau udah punya istri satu, syukur. Nanti ditambah jadi syukur. Kalau orang bersyukur, nggak tambah-tambah nih Bu. Ya enggak? Kesian jumlah perempuan lebih banyak. Ya, ini bercanda aja. Ya, yang jelas setiap orang bersyukur Allah nyatakan pasti akan aku tambah. La azidannakum. Kalau ngerti ilmu tafsir, lamnya lam taukid, nunnya nun taukid, double, pasti akan aku tambah. Wala in kafartum, tetapi jika kalian mengkufuri nikmat, tadi menggunakan nikmat bukan untuknya. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Tadi saya katakan ada syakir, ada syakur. Kalau kita bersyukur, mata kita digunakan untuk membaca Quran, namanya syakir. Mulut dipakai untuk ceramah, untuk bicara yang bagus. Mulut sedang bersyukur, mulut sedang menyenangkan hati orang, bersyukur. Telinga sedang mendengarkan kalimat yang baik, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis, bersyukur, syakir. Tapi kalau dari ujung rambut sampai ujung kaki bersyukur dalam satu waktu,
namanya syakur. Ya? Itu bisa didapat ketika kita sholat 5 waktu. Itu bisa didapat ketika kita berbakti kepada orang tua. Itu bisa kita dapat ketika kita mengangkat jenazah. Tangan mengangkat jenazah, kaki jalan, mulut berzikir, mata melihat muslimin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Ini syakur. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ini ungkapan provinsi dalam keulang tahun yang ke-24. Sangat nikmat. Saya katakan kita dalam kenikmatan. Kenikmatan apa yang paling besar? Kita ngumpul dalam sebuah provinsi yang mayoritas Islam. Ini sebuah nikmat. Dulu kan di bawah Ambon, Pak, ya. Ini Maluku Utara, Jaziratul Muluk, pulau kerajaan Islam tertua di Indonesia. Jadi kalau orang ditanya mana yang paling pertama sujud menyembah Allah di Indonesia, di Maluku Utara. Ternate, Tidore, Jailolo, mengenal Allah. Hakikat syariat, hakikat tarekat, hakikat ma'rifat. Ya, ini saya sampaikan sedikit aja. Nanti ulasan lebih luas Habib Abdul Rahman, kurang lebih saya minta maaf. Wallahul muwaffiq wal mu'in, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Gubernur Provinsi Maluku Utara sebagai teman-teman kita. Selanjutnya biar lebih lengkap tausiah yang sudah disampaikan tadi, karena di tengah-tengah kita juga hadir insyaallah kesempatan yang selanjutnya ini akan kita berikan kepada beliau untuk memberikan mau'izatul hasanah buat kita hadir pada kesempatan ini. Untuk itu kepada beliau, tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati guru tercinta Al-Habib Muhammad Bakir bin Syekh Abi Bakar bin Salim, ta'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Sekda, Bapak Dr. Adus Syamsuddin, matahari agama. Masya Allah. Ada ulama terkenal julukannya Syamsuddin Ar-Romli. Masya Allah. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili, atau Ibu Gubernur yang hadir. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh pengurus Masjid Soful Khairat. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh jajaran staf pemerintahan Provinsi Maluku Utara, Polri, TNI. Yang saya muliakan, saya hormati dinas ya, kearsipan dan keperpustakaan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala atas seluruh nikmat. Tak lupa salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Tema berkaitan dengan literasi, mungkin saya hubungkan juga dengan perpustakaan, ya. Karena memang acara ini diasas dari dinas tersebut. Literasi ini artinya kemampuan atau keterampilan
dari berbagai aspek ya, dari bacaan, tulisan, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh seseorang secara profesional. Itu disebut literasi. Nah, ini tema gak bisa dipisahkan dengan pengasas acara, bahwa tidak mungkin seseorang memiliki literasi tanpa ada perpustakaan, tanpa ada yang namanya membaca, menulis. Berbicara perpustakaan, perpustakaan ini bukan satu peradaban yang baru. Dia pertama kali perpustakaan di dunia ini itu di Iskandaria, di Mesir, tahun 232 sebelum Masehi. Itu perpustakaan pertama di dunia, dibuat oleh seorang raja namanya Ptolemesis atau Ptolemei. Raja itulah yang pertama kali membuat perpustakaan pertama di dunia dan terbesar di dunia. Kalau di zaman sekarang, data terakhir yang kami dapat tahun 2018, perpustakaan yang mengoleksi buku terbanyak di dunia yang sekarang ini, tapi data yang saya dapat 2018 itu Library of Congress yang ada di Amerika. Koleksi bukunya yang dicetak 38 juta. Dan naskah yang langka 70 juta naskah. Itu yang terlengkap di zaman kita. Tapi kalau berbicara di zaman majunya peradaban Islam atau di dalam sejarah Islam, perpustakaan pertama itu dibuat dan diadakan di Maroko, di kota Fez, tahun 859 Masehi, oleh seorang wanita yang kaya raya dan pencinta ilmu pengetahuan, namanya Fatimah Al-Fihri. Juga membangun universitas tertua di dunia sampai sekarang masih eksis, Qarawiyyin. Itu masuk di UNESCO sebagai universitas tertua di dunia. Yang memilikinya umat Islam, seorang wanita, Fatimah Al-Fihri. Menyimpan juga Al-Quran tertua dan juga kitab dari ulama dan seorang filosof bernama Ibn Rushd yang lahir 520 Hijriah, wafat 595 Hijriah. Kitabnya masih ada di Qarawiyyin. Dan juga seorang sosiolog dan sejarawan Islam ternama Ibnu Khaldun yang lahir 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah. Kitab beliau Muqaddimah itu yang asli masih ada di Qarawiyyin ya. Yaitu perpustakaan pertama dalam sejarah Islam secara kelembagaan. Tapi kalau perpustakaan secara pribadi, itu tercatat orang pertama yang memiliki perpustakaan secara pribadi bernama Khalid bin Yazid bin Muawiyah, tahun 704 Masehi, di masa Khilafah Umayyah, tahun 40 sampai 132 Hijriah memimpin. Yaitu perpustakaan secara pribadi yang pertama dalam sejarah Islam. Kemudian muncul perpustakaan-perpustakaan yang luar biasa megahnya, yaitu di masa Daulah Abbasiyah, kisaran tahun 40 mulai berkuasa kekuasaan Al-Khilafah Al-Abbasiyah sampai abad ke-6 Hijriah. Dibuat oleh 3 khalifah besar Daulah Abbasiyah. Yang pertama Mansur, Khalifah Mansur. Yang kedua Harun Ar-Rasyid. Yang ketiga putranya Al-Ma'mun. Nama awalnya Khizanatul Hikmah. Dia bukan berfungsi sebagai perpustakaan saja, tapi juga sebagai institusi intelektual, tempat kajian-kajian keilmuan dan penterjemahan kitab dan buku.
Buku-buku berbahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, termasuk buku-buku yang berbahasa Persia, berbahasa Yunani, berbahasa Urdu, berbahasa India, seluruhnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Kindi ditugaskan mencatat dan menerjemahkan buku-buku Aristoteles ke dalam bahasa Arab. Ada juga Al-Khawarizmi yang kita kenal sebagai Al-Jabar, itu nama kitabnya Al-Jabar wal Mukhabalah, juga bertugas di Baitul Hikmah. Koleksi buku yang ada pada waktu itu kurang lebih 500.000 jilid. 500.000 jilid. Kalau kita baca mungkin umur 1000 tahun juga gak kelar. 500.000 jilid. Dan memang maju ilmu, baik ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kekimiaan, kedokteran, ilmu fisika, ilmu kimia, juga ilmu-ilmu agama berkembang pesat beriringan dengan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab, karena mereka mengasimilasi ilmu-ilmu Islam dengan ilmu-ilmu luar, terutama ilmu-ilmu yang ada di Yunani, ya, kaum filosof, dan di Persia. Kemudian berkembang, muncul sekolah pertama di dunia. Jadi kita harus bangga dengan agama kita, agama Islam. Universitas pertama di dunia adalah Universitas Al-Qarawiyyin, didirikan oleh seorang wanita muslimah, mukminah. Ternyata tercatat juga di dalam sejarah, sekolah pertama di dunia dengan sistem sekolah yang sistematis itu adalah sekolah yang bernama Al-Madrasah An-Nizamiyah, didirikan pada tahun 1060 oleh seorang perdana menteri bernama. Luar biasanya sekolah ini termasuk sekolah yang punya andil besar di dalam penyebaran akidah ahli sunnah wal jamaah dan mazhab 4, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Tapi memang lebih cenderung ke mazhab Syafi'i. Ya, sekolah Madrasah Nizamiyah lebih cenderung ke mazhab Syafi'i dan akidah Al-Asy'ariyah. Tenaga pengajarnya tidak main-main. Itu gaji yang dikasih kepada tenaga pengajar dan penjaga perpustakaan di zaman itu lebih besar dari pejabat. Di zaman itu gajinya lebih besar daripada pejabat. Tenaga pengajar kita kenal, yang ternama Imam Al-Ghazali sebagai tenaga pengajar di sekolah. Yang lain 450 rupiah atau 500 rupiah. Juga ada Imam Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian seorang ulama mazhab Syafi'i yang pada akhir umurnya mengalami kebutaan, sebagaimana dikutip oleh Imam As-Safadi dalam kitab Nuqat Al-Himyan fi Nuqatil Umyan. Kemudian ulama-ulama besar lainnya Abu Ishaq As-Sayrazi sebagai kitab Al-Muhadzab juga sebagai tenaga pengajar di tempat tersebut. Tapi Imam Ghazali pada akhirnya beliau minta pensiun dini. Ya, kemudian beliau fokus di rumah berkhalwat dan mengajar kitab-kitab tasawuf dan menulis kitab terakhir yang ditulis Minhajul Abidin. Setelah itu beliau Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali wafat. Ini perpustakaan di dunia Islam di zaman itu. Belum lagi ada muncul namanya Maktabah Mustansariyah. Ini perpustakaan unik, didirikan pada tahun 1227 Masehi. Perpustakaan tapi berfungsi juga sebagai rumah sakit dan sekolah. Disebutkan oleh Ibnu Battuta, kitab yang ada di perpustakaan tersebut diperkirakan 150 ekor unta memikul kitabnya. Itulah jumlah buku yang ada di perpustakaan tersebut. 150 ekor unta menurut Ibnu Battuta. Ya, perpustakaan ini termasuk perpustakaan yang megah dan sekarang dihidupkan kembali di kota Irak, di Baghdad. Kemudian muncul lagi perpustakaan di Damaskus.
namanya Al-Maktabah Az-Zahiriyah, dibangun oleh Az-Zahir Pros, dan ada perpustakaan yang ada di Mesir, sekolah namanya Al-Madrasah Al-Mansuriyah, ya, yang mengajar sekolah oleh Ibu Jamaah, yang beliau ini kolektor kitabnya diwakafkan di sekolah tersebut. Nah, ini sejarah panjang perpustakaan di dalam Islam. Tapi sayangnya pada abad ke-6 Hijriah, kitab-kitab peninggalan ulama yang ditulis itu hancur dan banyak yang musnah karena diinvasi oleh bangsa Mongol, oleh Khulabuhan. Banyak sejarawan seperti Ibnu Khaldun dan Ibnu Abdul Bar dan ulama-ulama seperti Ibnu Athir meriwayatkan kitab-kitab ulama banyak dibuang di sungai Tigris, sehingga sungai itu berubah warnanya menjadi hitam karena sebab luntur tinta yang ada di kitab-kitab tersebut. Dan banyak sekali karya-karya ulama itu hilang, seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali itu memiliki 200 karangan kitab, 200 judul kitab ditulis oleh Imam Ghazali, tapi yang sampai kepada kita tidak sampai 100. Sisanya kemana? Hilang, karena dihancurkan, vandalisme dilakukan oleh bangsa Mongol pada waktu itu, hancur. Kemudian kitabnya Abu Hasan Asy'ari, imam kita di dalam akidah, Ibnu Asakir mengatakan beliau punya kitab tafsir Al-Quran, judulnya Tafsir Al-Quran wa raddu ala man khalafal bayan min ahli al-ifki wal buhtan. Itu juga tidak sampai kepada kita, hilang. Padahal Ibnu Arabi Al-Maliki mengatakan kitab tersebut kurang lebih ada 500 jilid. 500 jilid hilang, dihancurkan oleh bangsa Mongol. Saking banyaknya kitab-kitab yang dihancurkan pada waktu itu, sehingga kuda bisa menyeberangi sungai Tigris lewat buku layaknya jembatan. Itu juga zaman sekarang kitabnya begitu banyak, apalagi kalau tidak hancur waktu itu, kita entah, mungkin umat Islam menguasai peradaban ini. Di Spanyol, ini yang tidak dicatat dalam sejarah, Ratu Isabel dengan seorang raja itu menginvasi Andalus. Ada perpustakaan di Cordova, Maktabah Umayyah. Mereka pintar, tidak dihancurkan, tapi dibawa ke Eropa, dibawa ke tempat mereka, kemudian ditransit ke bahasa Latin, ke bahasa Inggris, dipelajari. Beda dengan bangsa Mongol, dihancurkan. Imam Suyuti mengatakan bangsa Mongol tidak mengenal peradaban intelektual, tidak mengenal baca tulis, sehingga buku itu tidak berharga. Berbeda dengan Ratu Isabel yang menginvasi Andalus, mereka paham tentang peradaban pendidikan, maka tidak dihancurkan, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, ke dalam bahasa Inggris, dan dikaji kitab-kitab ulama. Di antaranya penemu pesawat. Mereka mengklaim, ya, mereka temukan pesawat fulan dan fulan. Tapi pesawat itu sudah ada kitabnya di abad 1 dan abad 2 Hijriah. Seorang bernama Vernos itu menulis kitab rumusan tentang penerbangan. Kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan ke dalam bahasa Inggris, kemudian dikaji oleh orang-orang Barat, akhirnya terciptalah pesawat. Itu semuanya buah pikiran dari seorang ulama. Sampai sekarang mereka mengakui bahwa orang pertama yang mengenalkan parasut adalah Vernos. Belum lagi ilmu optik. Ini optik yang ada di kamera yang saat ini kita miliki, handphone, kecanggihan-kecanggihan ini, infocus dan lain sebagainya, proyektor. Itu ulama abad ketiga atau abad keempat Hijriah, namanya Ibnu Haytham. Beliau menulis kitab Al-Manzar tentang optik. Itu juga seorang ulama. Jadi banyak sekali karya-karya ulama yang di Spanyol mereka alih bahasakan ke bahasa Latin, kadang-kadang dirubah namanya. Padahal itu seorang ulama dan seorang muslim. Misalnya ilmu kimia itu disebut dengan Gilbert, padahal Jabir bin Hayyan disebut Gilbert. Ada Ibnu Sina, Avicenna, ya,
Ya, ada Zahrawi, orang pertama yang berhasil mengoperasi manusia dalam sejarah peradaban manusia dan berhasil operasi tumor. Seorang ulama menulis kitab Al-Hawi. Jadi banyak sekali ilmuwan-ilmuwan barat mengambil dari kitab-kitabnya para ulama. Karena dulu peradaban dikuasai oleh umat Islam, mereka pencinta ilmu. Pencinta ilmu. Bagaimana mungkin agama Islam ini tidak dinamakan agama yang mencintai ilmu? Wahyu pertama perintahnya baca. Wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Coba perhatikan itu. Wahyu pertama perintahnya baca. Allah ulang 2 kali karena ayat 1 sampai 5 yang pertama kali diturunkan. Perintah pertama kita diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk membaca al-ayatu al-kauniyah, ayat-ayat alam. Ini alam semesta, ayatnya Allah juga. Disuruh buat riset, makanya ulama-ulama terdahulu berlomba-lomba, mereka meriset alam semesta, mereka meriset ciptaan Allah. Muncul tokoh-tokoh seperti Al-Biruni, ahli ilmu astronomi. Muncul tokoh Imam Al-Jahid, ahli hewan, ilmu zoologi. Muncul tokoh-tokoh kedokteran, Az-Zahrawi, Ibnu Sina. Kenapa mereka melakukan riset tersebut? Karena perintah Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi harus ingat ada bismi rabbikal ladzi khalaq. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kebesaran Allah sehingga menjadi lebih beriman kepada Allah, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bacaan yang kedua, di ayat tersebut disuruh membaca al-ayatu al-Qur'aniyah. Jangan hanya baca alam, sibuk sama bintang, sibuk sama bulan. Al-Quran tidak pernah dibaca. Allah perintahkan baca juga Al-Quran. Nah, itu perintah di dalam membaca. Kemudian di sini ada tafsiran yang luar biasa menurut saya. Disuruh baca yang pertama menurut ulama tafsir, baca lita'amul wa tadabbur. Baca pertama itu menganalisa, mentadabburi. Perintah baca yang kedua litafahum. Disuruh untuk faham. Ketika sudah faham diamalkan. Baru ditutup dengan kolam tulis. Jangan tulis sesuatu tanpa dipahami, jangan. Ini metodologinya Allah Ta'ala. Disuruh baca 2 kali. Baca untuk menganalisa, baca yang kedua untuk memahami, kemudian alladzi 'allama bil qalam. Tulis setelah itu. Kalau sudah paham, tulis. Tulis untuk dihafal, untuk diamalkan. Makanya agama Islam ini jangan lagi ditanya tentang ilmu. Ilmu diletakkan sebagai satu tempat ibadah yang paling mulia. Kita diberikan motivasi oleh Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran saja 1 huruf diganjar 10 pahala. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Baca 1 huruf dapat 10 kebaikan. Berarti Nabi ingin memberikan motivasi kepada umat rajin baca. Umat Islam itu harus rajin baca. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, siapa yang membaca maka Allah angkat derajatnya. Membaca kitab suci Al-Quran. Coba lihat bagaimana Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi untuk memotivasi umat agar rajin membaca. Kita membaca Al-Quran, kita membaca ayat-ayat Allah yang kauniyah ini, itu bisa meningkatkan keimanan dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, kata Rasulullah SAW. Bacalah kamu, niscaya kamu akan naik derajat. Jadi Nabi menggabungkan bacaan dengan naik derajat di sisi Allah. Luar biasa nih agama Islam. Makanya jangan heran bahwa agama kita ini adalah agama pelopor ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Kita berbicara listrik, kalau diteliti yang pertama ulama. Kita berbicara tentang kimia, yang pertama ulama. Kita berbicara tentang kedokteran, yang pertama ulama. Coba lihat pakaian dokter.
jubah. Ya, itu peninggalan kostum ulama. Dulu ulama, dokter juga ulama sekaligus. Habis praktek di rumah sakit dengan jubah, pergi ke masjid langsung ngajar, sudah ada jubah. Jadi peradaban yang ada ini itu sebab ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Jabir bin Hayyan itu mengatakan di mukaddimah kitab kimianya, ini beliau katakan begini, ilmu kimia yang saya susun ini, saya hanya mengambil dari setitik lautan ilmu Nabi Muhammad. Lau kana bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tadfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Ilmunya Nabi lautan yang tidak ada dasarnya, dan ilmu Nabi lautan yang tidak ada tepiannya. Semua mengambil daripada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu membaca. Dikatakan surat Al-Alaq, para mufassirun juga mengatakan surat Al-Qiraah, surat membaca. Bahkan kitab suci kita, sebagian ulama ahli ulumil Quran mengatakan Al-Quran itu diambil dari kata membaca. Qara'a yaqra'u qira'atan aw Qur'anan, yang artinya membaca. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah, sungguhnya kami yang menghimpunnya dan kami yang membacakannya. Jadi luar biasa, kitab suci kita saja namanya membaca. Sudah sering kita baca, bukan jadi aksesoris di rumah. Ini umat sekarang Al-Quran dijadikan aksesoris. Setahun sekali baru dibaca pas Ramadan. Ya. Sampai berdebu. Kadang diletakkan tidak pakai adab di rak-rak piring di dalam ada Al-Quran. Ya, nah ini satu keprihatinan ya. Nah, jadi kalau membaca itu perintah di dalam agama kita. Perintah dalam agama kita. Oleh sebab itu kitab itu penting. Jadi saya katakan begini, orang yang mengajar ilmu agama harus pernah nyantren. Harus pernah nyantren puluhan tahun. Harus punya guru yang bersanad. Harus berakhlak, beretika. Mengajar agama tidak pernah mencicipi pesantren, yang ada adalah kata Imam Haddad, khoto'uhu akfar minas shawab. Salahnya akan lebih banyak dari benar. Bagaimana bisa dia menyampaikan risalah Nabi Muhammad yang punya pertanggungjawaban sanad, sedangkan dia tidak pernah mempelajari ilmu-ilmu tersebut? Kitab saja di rumah hanya 3 buah. Ibnu Jama'ah mengatakan yang bagi litolabil ilmi, ya, yang bagi litolabil ilmi, tolibil ilmi, yang bagi litolabil ilmi bitahsilil kutub al-muhtaj ilaiha ma amkanahu syira'an wa illa fa ijaratan aw 'ariyatan li'annaha ahlatu tahsil. Selayaknya penuntut ilmu itu memiliki kitab-kitab yang dibutuhkan untuknya untuk dipelajari, karena kitab tersebut adalah alat untuk mendapatkan ilmu. Kalau tidak bisa beli, sewa, kata beliau. Kalau tidak bisa sewa, pinjam. Berarti kitab itu sangat penting. Maka kaitan dengan perpustakaan tadi. Jadi kitab itu penting, guru itu penting, sanad. Kita berbicara sanad dalam mukaddimah Sahih Muslim itu disebutkan pentingnya sanad. Ada ucapannya Muhammad bin Sirin, ya, al-isnad minad-din, unzuru mimman takhuduna dinakum. Sanad bagian daripada agama. Perhatikan dari mana ilmu agama kalian ambil. Ada juga ucapannya Ibnu Mubarak yang lahir 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah, menyatakan laulal isnad laghala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, orang akan bicara sesukanya tanpa dasar ilmu. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi juga mengatakan musalsalah anhum asanid akhdihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hamadi. Sanad mereka para ulama itu bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting sekali kitab dan sanad. Asy-Syatibi menyatakan
Dulu di zaman Nabi, kitab tidak ada. Al-Quran saja belum dibukukan di zaman Rasul. Tapi ilmu mereka ada di dalam sanubari, ada dalam hati mereka, ada dalam pikiran mereka, dan dipraktekkan. Jadi kalau ditanya apakah ilmu fikih itu ada di zaman Nabi, jawabannya fikihnya ada, ilmunya belum. Artinya apa? Ilmu itu adalah satu pengetahuan yang disusun secara sistematis, namanya ilmu. Tapi prakteknya sudah ada. Toh sumbernya dari situ. Kita dapat ilmunya dari mana kalau bukan dari zaman Nabi Muhammad? Karena pemilik ilmu mutlak itu adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tasawuf, ilmunya belum ada, nama ilmunya. Tapi praktek tasawufnya sudah ada, pengetahuan tasawufnya sudah ada, tafsir, hadis dan ilmu-ilmu lainnya sudah ada. Nah, ulama muncul, mereka menyusun itu. Makanya Asy-Syatibi mengatakan, "Kana ilmu fi suduri rijal." Dulu ilmu itu ada dalam dada. Yang dimaksud di zaman Nabi Muhammad itu ditulis dalam kitab Al-Muwafaqat. Ya, Al-Muwafaqat, Asy-Syatibi mengatakan ilmu di zaman Nabi Muhammad itu dalam dada. Di dalam buku tidak ada. Walaupun ada beberapa orang sahabat dan ahlul bait yang mencatat ilmunya, itu bisa dihitung dengan jari, tidak banyak. Seperti siapa? Imam Ali bin Abi Thalib ada menulis tentang masalah warisan. Ada juga Abdullah bin Amr bin As menulis kitab namanya As-Sahifah As-Sahihah, kumpulan hadis-hadis Rasul. Ada juga Zaid bin Thabit. Bisa dihitung dengan jari sahabat-sahabat yang mereka mencatat ilmunya Nabi Muhammad. Tapi setelah itu Rasulullah wafat, berpindah di fase tabi'ut tabi'in. Disinilah ilmu ini berpindah, yang tadinya dalam hati berpindah di dalam kitab. Karena sudah mulai banyak ulama-ulama mengarang kitab. Mereka mengambil hadis dari sahabat fulan, dari sahabat fulan, dari sahabat fulan, dikumpulkan, dituangkan di dalam kitab atau diriwayatkan kepada murid. Maka beliau mengatakan summan takhal ilal kutub. Setelah itu ilmu berpindah kepada kitab. Namun titik pentingnya di sini, tidak cukup kita pelajari hanya lewat kitab atau buku. Imam Syatibi menambahkan wa mafatihuhu bi aidir rijal. Tapi kunci untuk membuka ilmu yang ada dalam kitab itu harus lewat tangan-tangannya para ulama. Itu kata Imam Syatibi. Makanya seorang dai, seorang muallim itu punya aktivitas yang paling banyak harus qiraah, membaca. Selain membaca, menulis. Satu surat namanya surat pena, surat Al-Qalam. Kata pena Allah ulang 4 kali dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa-apa yang diukir, yang ditulis. Kata Imam Qurtubi, makna pena di sini adalah pena pertama yang Allah ciptakan. Jadi dalam hadis Sunan Abi Dawud yang lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, Imam Abi Dawud meriwayatkan hadis bahwa makhluk pertama yang Allah ciptakan itu adalah pena. Tapi sebagian mutasawwifun dan muhadditsun mutasawwifun menyatakan makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad. Maka disebut di dalam kitab Daqaiqul Akhbar bahwa dua riwayat ini tidak bertentangan. Yang dimaksudkan pena di sini adalah sebelum alam semesta diciptakan, Allah ciptakan pertama kali pena. Dan semua penciptaan yang ada ini termasuk pena tersebut itu berasal dari percikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur Nabi Muhammad yang paling pertama yang Allah ciptakan. Nah, pena ini Allah ciptakan, kemudian Allah tugaskan pena ini mencatat takdir makhluk sampai hari kiamat. Di mana diletakkan pena tersebut? Di Lauhil Mahfuz. Rasul bersabda, "Innallaha kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir-takdir makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sudah memerintahkan pena itu mencatat seluruh takdir makhluk. Jadi hadis tersebut bukan berarti Allah yang mencatat. Hasya wa kalla, bagaimana pekerjaan Allah mencatat? Tapi yang dimaksud Allah ciptakan pena tersebut yang ada di Lauhul Mahfuz yang mencatat.
seluruh takdir-takdir makhluk. Dan Nabi Muhammad pernah mendengar goresan-goresan pena tersebut di Lauhil Mahfuz. Ketika Mi'raj, Nabi katakan, inni sami'tu sorifal aglam, sesungguhnya saya mendengar ada goresan-goresan pena di Lauhil Mahfuz, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca, menulis perintah agama kita. Makanya ulama-ulama dulu luar biasa, ada yang bisa menghatamkan kitab 200.000 jilid. Ada yang menulis hadis 1 juta hadis. Dia katakan, saya tulis hadis dengan tanganku 1 juta hadis. Yahya bin Ma'in, kemudian Abu Hatim Ar-Razi, itu mereka mencatat 1 juta hadis dengan tangan. Di zaman kita ada ulama sedang datang di Jakarta, di Indonesia, Prof. Dr. Syekh Ali Jum'ah, itu pernah diwawancara, Wahai Syekh, dapat informasi engkau punya perpustakaan pribadi itu 3 apartemen seluruhnya isi kitab. 3 apartemen seluruhnya isi kitab. Kata Syekh Ali Jum'ah, gas, keliru, mohon maaf, bukan 3, 6 apartemen seluruhnya isi kitab. Ada 80.000 judul kitab, dan hampir semua kitab itu saya sudah pernah baca. Ini di zaman kita. Tapi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, kalau ulama wahabi malas baca, makanya gampang kasih salah, wah bid'ah. Kalau beliau tidak, ratusan ribu kitab dibaca, puluhan ribu kitab dibaca. Nah, ini peradaban membaca dan menulis kita harus tingkatkan lagi, sehingga nanti anak-anak kita bisa menjadi orang-orang yang memajukan ilmu pengetahuan, ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya tutup, pentingnya menulis dan membaca. Ini tradisi ulama sejak dahulu ya, menulis. Imam Bukhari itu ketika menulis hadis gak asal nulis. Kita kadang-kadang kurang adab, kemudian menulis kitab dan buku niatnya bukan karena Allah, makanya gak bertahan lama. Imam Bukhari itu sekali menulis hadis, beliau wudu dulu, wudu, bahkan dalam satu riwayat mandi dulu, wudu, sholat 2 rakaat istikharah, apakah hadisnya sahih tidak? Nanti sudah istikharah Allah kasih semacam ilham, itu sahih baru ditulis. Itu Imam Bukhari. 18 atau 16 tahun kurang lebih belum menyusun. Imam Malik juga begitu, 40 tahun menyusun Muwatta, tidaklah menulis melainkan wudu. Bahkan dalam manaqib beliau kalau membaca hadis Nabi itu harus mandi dulu, pakai wangi-wangian, pakaian terbaik yang digunakan, sholat 2 rakaat, baru mulai mengajar hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini zaman sekarang kebalik, lebih ta'zim ke artis. Ya, nyanyian-nyanyian yang belum tentu baik. Tapi kepada hadis, jangan lihat ulama-ulama yang menyampaikan ceramah dari sosoknya, tapi lihat perantara mereka itu menyampaikan lisan Nabi Muhammad, Al-Quran wal hadis Rasul Muhammad SAW. Jadi kalau harganya mengagungkan sesuatu yang tidak membesarkan agama, maka dikhawatirkan dia begitulah harganya dia di hadapan Allah. Nah, ini harus dihindari. Agungkan agama kita dengan adab, dengan ta'zim, sehingga nanti kita diagungkan oleh Allah dan diagungkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kedekatan kita dengan Nabi itu dilihat dari seberapa besar kita mencintainya dan mengagungkannya, termasuk mengagungkan syiar-syiarnya, simbol-simbolnya. Jangan kebalik, mengagungkan simbol-simbol syiar-syiarnya orang kafir, sedangkan simbol-simbol agama kita tidak dimuliakan. Jangan sampai seperti itu. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita ya istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama kita tutup ya pertemuan ini ya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna jayyidin, Allahumma waffiqna lil khair, Allahumma la tafdhahna yawm al-qiyamah.
اللهم يا من وفق الخير لأهل الخير وعانهم عليه ووفقنا للخير وعنا عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويجابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا معمل كل مخيف. يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا يا الله كل عسير فتيسير عسى عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك. الله بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك بحق حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحرسنا بعينك التي لا تنام واخلفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بكرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا وثقتنا. اللهم أجرنا من كل ضرر وأغرنا من كل مطر. اللهم أجرنا من كل ابتلاء وأغرنا من كل ابتلاء. اللهم إنا نسألك معقول أمرها من الأسى نصفها من عمل أزكاها ومن الأخلاق طيبها من الأرزاق سلها من العافية أكملها من الدنيا خيرها من الآخرة نعيمها. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami takut kepadamu ya Allah, dan kami takut kepada orang yang takut kepadamu. Dalam arti kami takut tidak beradab kepada orang-orang yang takut kepadamu, dan kami takut daripada kezaliman orang-orang yang tidak takut kepadamu ya Allah. Ya Allah, dengan berkahnya orang-orang yang takut kepadamu, selamatkanlah kami dari orang-orang yang tidak takut kepadamu ya Allah. Ya Allah yang mengetahui hajat-hajat kami, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, jangankan Engkau bangunkan kami dari majlis ini, Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sakit, berikanlah kesehatan kepada mereka, kesehatan zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang belum punya jodoh, semoga diberikan jodoh yang saleh dan salihah. Jika di antara kami ada yang belum punya anak, berikanlah anak yang saleh dan salihah. Berikanlah kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikanlah provinsi Ternate, Maluku Utara, provinsi Bildatun, Thayyibatun, Warabun Ghafur, daerah yang mendapatkan ampunan oleh semua. Jadikan negeri yang sejahtera, ma'amur, sentosa. Jadikan pejabat-pejabatnya, pejabat yang adil, yang bijak, yang sidik, tabligh, fatana, amanah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kezaliman, jauhkanlah dari kami dari kemaksiatan, jauhkanlah kami daripada kemalasan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bantulah saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Bantulah kami saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Bantu saudara kami ya Allah di sana. Lindungi mereka ya Allah. Berikanlah kepada umat Islam persatuan, Islam wal iman. Berikanlah kekuatan zahiran wa batinan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Menangkanlah umat Islam ya Allah ya Rahman ya Rahim. Indonesia, Maluku Utara, semoga Allah SWT menjaga mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمنا وتوفنا والمسلمين واصلحنا واصلح من في صلاح الاسلام والمسلمين ولا تهلكنا واهلك من في هلاك الاسلام والمسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والامراض والاصفام والاوجاع والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصه وعن بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي شاشان وفي اي بلاد المسلمين وبالخصوص في اندونيسيا يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا تقبل منا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وعلى بالعافيه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين بالقبول. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منكم. Hadirin sekalian.